Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kakak masih tetap semangat belajar walaupun belajar secara daring. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pelajaran ke-12 tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajarannya agar kakak mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Silahkan dibuka buku PAI-nya halaman 111. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 1. Berakhlak mulia. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak. Semua yang dilakukan Nabi Muhammad SAW menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam. Sebagai orang Islam, kita wajib mencontoh seluruh keteladanan Nabi Muhammad SAW. 2. Sesama Muslim bersaudara. Sesama Muslim tidak boleh saling memusuhi dan menyakiti. Sesama Muslim harus saling menolong, mendukung, dan saling mengasihi. Jika ada seorang Muslim terkena musibah, maka Muslim yang lain wajib membantunya. Jika ada yang sedang mendapat kesusahan, Muslim yang lain wajib menolongnya. Itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lainnya. 3. Peduli kepada sesama. Sifat kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada sesama menjadi teladan bagi umat Islam. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW berpapasan dengan orang lain, beliau selalu mengucapkan salam. Dengan mengucapkan salam, rasa cinta kepada sesama Muslim akan tumbuh. Hal itu pun menunjukkan perilaku rendah hati, kasih sayang, dan tidak sombong. Di antara contoh kepedulian Nabi Muhammad SAW yang lain adalah sebagai berikut. Jika ada orang sakit, Nabi Muhammad SAW selalu menjenguknya. Jika ada orang yang meninggal, Nabi Muhammad SAW selalu mengantar jenazahnya ke kuburnya. Jika ada orang yang mengundang, Nabi Muhammad SAW selalu memenuhi undangannya. Jika ada orang yang bersin, Nabi Muhammad SAW juga selalu mendoakannya. 4. Saling menguatkan. Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan bahwa sesama saudara harus saling peduli. Contohnya, jika ada saudara yang membutuhkan bantuan, harus dibantu. Jika ada saudara yang sedang menghadapi masalah, harus didukung dan diberi semangat. Sesama Muslim itu bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. 5. Mendahulukan kepentingan saudara. Nabi Muhammad SAW selalu memberi teladan kepada umatnya, agar kita harus selalu memupuk rasa kepedulian terhadap sesama. Kita tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi kita juga harus memikirkan kepentingan saudara kita. Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita mendahulukan kepentingan saudara sebelum kepentingan diri sendiri. Kita harus rela untuk menahan lapar demi mengenyangkan saudara kita. Kita harus rela menahan haus untuk menyegarkan saudara kita. Rangkuman pada pembelajaran kali ini,
Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa sesama muslim kita adalah bersaudara dan harus saling mengasihi, saling menolong, saling peduli, dan harus mendahulukan kepentingan saudara. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa sesama muslim tidak boleh saling memusuhi dan menyakiti. Demikian pelajaran PAI pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kakak simak video berikut ini. Setelah kehancuran pasukan Raja Abraha, kota Mekah semakin ternama. Dari kota inilah sejarah manusia paling mulia dimulai. Ka'bah sebagai jantung kota Mekah semakin ramai dikunjungi para peziarah. Demikian pula para pedagang. Mereka datang dari berbagai penjuru jazirah. Namun sayang, Ka'bah mulai diselewengkan fungsinya. Akibatnya, kejahiliahan merajalela. Bahkan pada masa itu, memiliki bayi perempuan adalah hal yang sangat memalukan. Aib bagi keluarga. Sehingga sebagian dari mereka tega membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Di tengah kondisi masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Bayi luar biasa itu lahir dari rahim seorang wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu ditandai peristiwa-peristiwa yang luar biasa. 10 balkon istana Kisra runtuh. Juga padamnya api-api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi. Tuan Abdul Muthalib, ada kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira? Kabar gembira apa? Tuan, cucu Anda telah lahir. Benarkah? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau begitu aku ingin segera melihatnya. Mari, Tuan. Setelah mendengar itu, Abdul Muthalib bergegas menuju ke rumah Aminah. Ah, cucuku, kasihan engkau terlahir yatim. Dengan penuh kasih sayang, Abdul Muthalib membawa cucunya ke Ka'bah. Ya Allah, jadikanlah cucuku ini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, sebagaimana Nabimu Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya, Ayah? Muhammad. Muhammad? Iya, aku akan menamainya Muhammad. Artinya yang terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan. Tidak hanya bagi keluarga Bani Hashim. Bahkan seluruh kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan sukacita. Kemudian Abdul Muthalib mencarikan ibu susu bagi Muhammad kecil. Kita sudah berhari-hari mencari anak susuan, yang dari situ kita akan mendapatkan imbalan yang cukup. Namun hingga saat ini, belum juga kita dapatkan. Ya, istriku, aku mengerti. Apa kita terima saja bayi yatim itu? Muhammad maksudmu?
Iya, cucu dari Abdul Muthalib. Kasihan dia. Hampir semua teman-teman dari rombongan kita tidak ada yang mau menyusuinya. Karena tidak ada harapan untuk mendapatkan imbalannya dari ayah bayi itu. Betul juga engkau istriku. Kasihan anak itu. Aku mendukungmu jika engkau susui dia. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita. Halimah segera mendatangi Abdul Muthalib. Dia bersedia untuk menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil. Betapa gembira Abdul Muthalib mendengarnya. Halimah dari Bani Sa'ad itu akhirnya dipercaya Abdul Muthalib untuk mengasuh cucunya 2 tahun lamanya. Ayo istriku, kita berangkat sekarang. Sebentar lagi suamiku. Insya Allah kita berangkat sampai anak ini kenyang. Kalau begitu, aku lanjutkan berkemas-kemas dahulu. Hah? Ada apa suamiku? Lihat, unta dan keledai kita. Mereka demikian sehat, tidak seperti sebelumnya. Subhanallah. Betul suamiku, tidak seperti kemarin. Demi Allah, kau tidak salah memilih istriku. Kau telah mengambil anak yang dipenuhi dengan barokah. Allah melimpahkan keberkahan atas Halimah dan suaminya. Mereka pulang ke kampung Bani Sa'ad dengan penuh rasa syukur. 2 tahun berlalu sudah. Tugas Halimatus Sa'diyah sesungguhnya telah usai. Saatnya Muhammad kecil harus dikembalikan kepada ibunya. Terima kasih Halimah. Engkau telah merawat anakku dengan baik selama 2 tahun. Tidak ada yang bisa kuberikan, kecuali aku berdoa. Semoga Allah memberkahi engkau dan keluargamu. Amin. Saya juga bersyukur diberikan kepercayaan dan kesempatan merawat anakmu, wahai Ibu Aminah. Namun, begini Bu, mohon maaf. Kalau boleh, izinkan aku merawat Muhammad lebih lama lagi. Aku masih sangat sayang padanya. Baiklah, kalau begitu aku setuju dengan usulmu. Bawa dan rawatlah Muhammad sebagaimana dia anakmu sendiri. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Begitulah, Muhammad kecil kembali ke tengah-tengah Bani Sa'ad. Ia tumbuh menjadi anak yang memiliki banyak teman. Karena kemuliaan akhlaknya. Tatkala berusia sekitar 4 tahun, terjadilah suatu peristiwa. Muhammad, Bu! Muhammad! Muhammad? Kenapa Muhammad? Muhammad dibawa orang. Hah? Dibawa orang? Diculik? Coba ceritakan. Ketika kami tengah bermain, tiba-tiba ada orang dewasa datang. Dia langsung membawa pergi Muhammad dan membunuhnya. Hah? Membunuhnya? Ya Allah, di mana? Di mana? Antarkan ibu ke sana. Dengan perasaan cemas, Halimah bergegas menuju tempat itu. Dan dilihatnya, Muhammad kecil tengah terduduk. Muhammad, apa yang terjadi denganmu? Dengan sangat tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan apa yang telah terjadi. Bahwa seseorang telah membelah dadanya, mengambil hatinya, kemudian mencucinya dan mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Maka sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril. Dia ditugaskan Allah untuk mencuci hati Rasulullah sehingga bersih dari segala kecenderungan setan. Subhanallah, sungguh anak ini bukanlah anak sembarangan. Sebaiknya aku kembalikan saja kepada ibunya. Peristiwa itu membuat Halimah sangat khawatir. Maka bergegaslah Halimah mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya. Menginjak usia yang ke-6 tahun, Muhammad kecil diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya, Abdullah di Yathrib. Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, Aminah pun jatuh sakit.
tubuhnya semakin melemah hingga di sebuah kota bernama Abwa, letaknya antara Mekah dan Yasrib. Aminah meninggal di sana, dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu. Sejak itulah Muhammad kecil dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Muhammad, sudah berhentilah memerah susunya. Insya Allah, sudah cukup untuk persediaan kita hari ini. Beristirahatlah sejenak, makanlah agar kau tetap sehat. Ya Allah, betapa mulia akhlak cucuku ini. Namun, kasih sayang Abdul Muthalib tidak berlangsung lama. Saat usia Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib, kakeknya yang sangat menyayanginya itu, meninggal dunia. Kemudian, pengasuhan atas Muhammad pun beralih ke pamannya, Abu Thalib. Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya. Di mana Muhammad? Ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah, suamiku. Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi. Subhanallah, betapa baiknya akhlak keponakanku ini. Ya Allah, maafkan ketidakmampuanku mencukupi kebutuhan keponakanku. Sayangi dan berkahilah dia. Jadikanlah dia orang yang mulia di antara manusia. Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam. Sampailah mereka di satu daerah bernama Busra. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Wahai saudaraku, selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan orang sini. Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku. Kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku. Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuan? Ya, Kemana ayahnya? ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh, apakah kini dia yatim piatu? Benar, Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. beruntung. Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi, Hmm? seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta, dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Begitulah pendeta bernama Bahira menyampaikan kepada Abu Thalib perihal kenabian Muhammad. Ia berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu, karena Muhammad kelak di suatu saat nanti akan menghadapi banyak gangguan dan rintangan. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir sudah saatnya dia untuk menikah. Betul, suamiku. Namun, dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya dan menyatakan keinginan Khadijah untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul, istriku. Khadijah yang selama ini mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad. Kenapa dia memilih Muhammad? Ya, Khadijah mengagumi kejujuran dan kebaikan akhlak Muhammad. Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad. Kita akan melamarnya. Tepat di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu,
Mereka dikaruniai Allah 6 orang anak. 2 laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah. Sedangkan putrinya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, kedua putranya itu telah meninggal semenjak mereka kecil. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Thalib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. Iya, betul. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Meskipun demikian, kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kejahiliahan ada di mana-mana. Kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung. Ia tak habis pikir. Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri untuk menghindar dari perilaku jahiliyah. Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah. Goa Hiro. Dari mulut goa itulah Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas. Hingga suatu ketika, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi. Tiba-tiba, goa itu menjadi terang benderang. Kemanapun arah mata melihat, di sanalah cahaya itu ada. Itulah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar, Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi Muhammad SAW dengan kuat hingga nafas beliau sesak. Seraya berkata lagi, "Bacalah." Sampai akhirnya malaikat Jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membantunya membaca. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya." Kalimat suci telah terucap. Resmilah sudah. Dari dalam Goa Hiro, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun
dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju ke keselamatan. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW memimpin, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, di tengah kedamaian itu, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Anak yatim dengar. yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat Andai itu Muhammad seperti ini, Rasulullah sering mendatangi si aku akan pengemis menjadi buta. pengikutnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad? Benarkah apa yang kau katakan? Demikianlah, pengemis Yahudi buta itu menangis sejadi-jadinya di pundak Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyesali segala apa yang dia lakukan, menghina dan mendustakan Nabi di hadapan sang Nabi sendiri.
Dia memohon ampun kepada Allah, dan pada saat itu juga dia memeluk Islam. Dalam riwayatnya, Rasulullah SAW selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari Rasulullah hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek yang sedang menyapu rumahnya. Si nenek dengan buru-buru mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparkanlah sampah dan debu itu. Rasulullah pun terkejut. Namun ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. "Assalamualaikum," sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. "Anyah kau," kata si nenek. Keesokan harinya, Rasulullah hendak melewati rumah itu lagi. Dan ternyata si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini dia juga meludahi Rasulullah. Namun, bagaimanakah sikap Nabi Muhammad SAW? Lagi-lagi, Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah SAW tidak tampak emosi sedikit pun. Begitulah, beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah nenek tersebut. Setiap kali itu pula, ia menerima lemparan sampah, debu, dan lain-lainnya. Rasulullah tetap saja tidak marah terhadap nenek tua Yahudi tersebut. Suatu hari, Rasulullah SAW lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi, kali ini tampak ada yang berbeda. Si nenek tidak terlihat di depan rumah seperti biasanya. Padahal Rasulullah sudah bersiap-siap untuk menyapa nenek tersebut. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi pada si nenek. Lalu Rasulullah mendatangi dan bertanya kepada tetangga si nenek. "Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini." Tetangganya pun menjawab pertanyaan Rasulullah. "Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah ia selama ini selalu menghinamu?" Mendengar pertanyaan dari tetangga si nenek, Rasulullah hanya tersenyum. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek tinggal sebatang kara dan kini ia sedang sakit keras. Maka dengan segera Nabi Muhammad SAW menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu, Rasulullah membantu memasak, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek merasa begitu heran melihat ada orang yang berbaik hati membantunya. Ia pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya, dan alangkah terkejutnya si nenek ketika tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya sewaktu sakit, si nenek itu pun langsung menitihkan air mata. Selama ini, tidak ada seorang pun yang mau merawat si nenek. Akan tetapi, orang yang selama ini dihina si nenek terus-menerus malah menjadi satu-satunya orang yang bersedia merawat si nenek dengan penuh kasih sayang. Si nenek pun segera meminta maaf kepada Rasulullah, sembari terus mengeluarkan air matanya. Pada akhirnya, si nenek mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslimah yang taat. Banyak sekali orang yang masuk Islam mengikuti jejak si nenek karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa ini.
Begitulah salah satu kisah teladan tentang kemuliaan hati Rasulullah. Semoga kita bisa mencontoh apa yang beliau lakukan kepada orang lain yang telah berbuat jahat, dan senantiasa bersedia memaafkan seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW.